Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 1, kegiatan pagi hari. Mari kita baca terlebih dahulu. Pagi yang cerah, matahari bersinar terang. Udara terasa hangat. Semua orang bersiap-siap memulai harinya. Ada yang bersiap ke sekolah, ada yang bersiap ke kantor, ada yang bersiap ke sawah, ada yang bersiap ke pasar. Banyak sekali kegiatan orang di pagi hari. Semua bersemangat menyambut pagi. Hewan dan tumbuhan pun berseri. Terima kasih Tuhan atas karunia pagi hari. Nah, di sini ada sebuah gambar. Mari kita mengamati gambar ini. Ya. Di sini terlihat ada matahari dan ada seorang anak yang sangat bersemangat ini. Dan di sini juga ada ayam dan kupu-kupu. Juga ada burung. Setelah kita melihat gambar ini, apakah kalian bisa menebak kapan suasana seperti ini bisa kalian lihat? Ya, ini adalah suasana pagi hari, ya. Lalu apa ciri khas keadaan pagi hari? Nah, ciri khasnya di sini terlihat ya. Ada matahari terbit di sebelah timur. Lalu juga ada burung berkicau dan juga ada ayam jago yang berkokok. Ya, ini adalah suasana pagi hari. Lalu kegiatan apa saja yang biasa dilakukan di pagi hari? Ya, yang bisa dilakukan itu contohnya bisa menghirup udara pagi, lalu bersiap ke sekolah, mandi, sarapan, dan lain-lain. Nah, ada sebuah cerita. Mari kita membaca cerita ini bersama-sama. Ayam berkokok di pagi hari. Udin terbangun dari tidurnya. Dia berdoa tanda bersyukur. Udin segera mandi dan mengenakan seragam. Setelah rapi, Udin sarapan. Selesai sarapan, Udin pergi ke sekolah. Udin berpamitan kepada ayah ibu. Udin pergi dengan gembira. Nah, ini adalah ilustrasi gambar ya Udin yang berangkat ke sekolah. Anak-anak, saat libur biasanya Udin membaca buku di rumah. Udin membaca ditemani ayah. Udin membaca kata-kata yang baru dipelajari. Ayah membantu Udin berlatih membaca. Inilah kata-kata yang dibaca Udin. Mari kita lihat di sini kotak ini ada beberapa kata. Mari kita baca. Yang pertama, bangun, berdoa, matahari, terbit,
ayam, tidur, sekolah, mandi, sarapan, berkokok. Nah, tadi itu adalah beberapa macam kata. Mari kita sekarang akan melengkapi huruf yang tepat sesuai kata-kata yang tadi kalian dengar. Ya, contohnya di sini ada titik-titik Y, titik-titik M. Kira-kira huruf apa yang tepat untuk mengisi kotak yang kosong? Ya, kalau kita tebak, ini kita lihat adalah kata ayam. Ayam. Berarti huruf yang tepat untuk mengisi kotak adalah huruf yang pertama, huruf A. Ya, huruf A. Lalu ini juga huruf A. Mari kita baca ayam. Nah, jadi ini adalah huruf yang tepat ya. Lalu di sini ada beberapa kotak. Mari kita isi beberapa. Kita lihat yang pertama ada huruf B, titik-titik N, G, titik-titik N. Nah, ada 2 kotak yang masih kosong. Kira-kira ini adalah kata apa ya? Ya, ini adalah kata bangun. Kata bangun berarti hurufnya setelah B adalah huruf A. Nah, mari kita baca bangun. Kurang satu lagi, berarti huruf apa sebelum N? Yang tepat adalah huruf U. Nah, mari kita baca bangun. Nah, ini sudah membentuk kata yang tepat. Lalu selanjutnya SAR, SAR, titik-titik P, titik-titik N. Kira-kira kata yang tepat adalah kata apa ya? Ya, sarapan. Menulis sarapan bagaimana? Ini baru sa. Lalu supaya jadi ra berarti kurang huruf A. Mari kita tulis huruf A. Ya, sarapan. Berarti yang ini adalah huruf A juga. Nah, jadi ini kata sarapan. Oke. Kira-kira begitu ya. Nanti anak-anak mencoba mengisi sendiri di halaman 5. Mari kita baca, ada sebuah cerita lagi. Hari ini hari Senin. Udin sampai di sekolah lebih pagi. Setiap hari Senin ada kegiatan upacara. Saat bel berbunyi, Udin dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka mengikuti upacara dengan tertib. Kepala sekolah membacakan teks Pancasila. Seluruh siswa mengikutinya. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita harus tahu maksudnya supaya dapat mengamalkannya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar anak-anak sedang mengikuti upacara. Apakah kalian pernah mendengar Pancasila itu apa
apa saja? Nah, kalau belum, mari didengarkan. Pancasila. Pancasila itu terdiri dari 5 ya. Panca itu artinya 5 ya. 5 sila. Jadi ini terdiri dari 5 ya. Nah, mari kita lihat bersama. Kita akan membaca bersama Pancasila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya. Jadi ini adalah bunyi teks Pancasila. Selanjutnya, di sini ada kartu-kartu kata ya yang berisi tentang bunyi teks Pancasila. Di sini ada 5 di halaman 8 sampai halaman 9. Anak-anak nanti menyusun kartu kata ini membentuk sebuah kalimat teks Pancasila. Ya, kalian bisa lihat di halaman sebelumnya. Ini Pancasila dari 1 sampai 5. Kalau kalian lupa bisa lihat lagi. Lalu kalian akan mencoba menyusun. Ini kan katanya masih acak. Jadi kalian susun membentuk kalimat yang tepat. Oke? Nah, halaman 8 sampai ini halaman 9. Nah, anak-anak, sekarang kamu sudah tahu bunyi sila Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Kita harus mengamalkan Pancasila. Pancasila itu adalah pemersatu bangsa. Mengamalkan Pancasila itu merupakan wujud tanda syukur kita. Oke, apakah kalian pernah mendengar lagu Bangun Tidur? Ya, pasti sudah pernah mendengar. Lagu ini adalah ciptaan Pak Kasur. Mari kita bernyanyi bersama yuk. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Ya, siapa yang setelah bangun tidur rajin membersihkan tempat tidur? Ya, pintar kalau kalian melakukan itu di rumah. Ya. Anak-anak, setiap lagu itu memiliki panjang dan pendek bunyi. Ya. Mari kita lihat tanda titik ya, yang bentuknya seperti ini itu untuk bunyi pendek. Kalau tanda strip ini bunyi panjang. Ya. Dari lagu tadi kita akan melihat bunyi pendek dan bunyi panjang setiap suku kata. Yang lalu kita sudah belajar tentang suku kata. Kita sekarang manfaatkan pembelajaran suku kata itu untuk menuliskan bunyi pendek dan bunyi panjang. Ya, kita mulai ya.
Bagaimana cara kita tahu itu pendek atau panjang? Itu bisa kita lihat atau kita dengar ketika kita menyanyikannya. Kalau menyanyikannya langsung dan agak cepat, itu biasanya bunyinya pendek. Tapi kalau setiap suku katanya dinyanyikan panjang, ya itu berarti bunyi panjang. Mari kita lihat yuk. Bangun tidurku terus mandi. Nah, dari kata bangun tidurku terus mandi ini kita nyanyikannya dengan cepat ya. Tidak ada bunyi suku kata yang panjang. Bangun tidurku terus mandi. Ya, dari bangun sampai man itu kita nyanyikan dengan cepat. Jadi ini adalah bunyi pendek. Kita buat setiap suku katanya ini kita beri tanda titik bawahnya. Titik, 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 titik. Ya, karena ini adalah bunyi pendek. Tapi ketika ini kita nyanyikannya agak panjang. Bangun tidurku terus mandi. Ya, D-nya itu agak panjang. Jadi kita tulis ini adalah bunyi panjang. Lalu kita lihat lagi selanjutnya. Tidak lupa menggosok gigi. Nah, yang agak panjang bunyinya juga sama ya di belakang bagian I. Jadi I ini juga memiliki bunyi panjang. Lalu lanjut. Habis mandi ku tolong ibu. Sama bagian belakang ini bu juga agak panjang. Jadi bagian bu ini juga memiliki bunyi panjang, sedangkan yang lainnya bunyi pendek. Ya, kita buat di bawahnya setiap suku katanya titik. Oke, terakhir membersihkan tempat tidurku. Ya, sama, ini bagian ku, ini juga ketika dinyanyikan ini agak panjang ya. Jadi kita tulis dengan bunyi panjang ya, tandanya ini strip ya. Oke. Jadi dari lagu Bangun Tidur yang memiliki bunyi panjang ini berada di akhir ya, setiap akhir kalimat. Oke. Kalian juga bisa menggunakan alat untuk membedakan panjang pendeknya bunyi. Contohnya menggunakan fluid, marakas ya, atau tamborin. Oke. Kalian bisa menggunakan alat tersebut untuk membedakan panjang pendeknya bunyi. Kalau kalian misalnya menggunakan fluid, ini bangun tidurku terus man ini kan bunyi pendek. Kalian membunyikannya sekali aja. Prit, 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 prit. Nah, bagian belakang ini agak panjang. Prit. Nah, itu salah satu contoh untuk membedakan panjang pendeknya bunyi. Oke. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Tuhan memberkati.